Baik, selamat datang di materi selanjutnya. Kali ini kita akan membuat sebuah peta dari Google. Jadi kita akan akuisisi data dari Google sendiri. Nah, yang pertama kita akan buka alamatnya adalah mymaps.com, ya kan? Atau mymaps.com Google, kayak gitu aja, cari aja gitu ya. Alamat ini mymaps.google.com. Nah, silakan login di masing-masing akun ya. Jadi kita akan bikin misalnya, jadi yang pertama adalah create new maps. Nah, ini di sini belum ada drive-nya, ini akan nyambungnya ke drive. Kemudian kita akan klik create. Nah, di sini kita akan coba ya. Jadi ada skenario seperti misalnya, misalnya adalah uh, kita akan melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil listrik. Nah, jadi kita akan membuat peta peta SPKLU misalnya gitu ya. SPKLU di sepanjang jalur Gilimanuk sampai ke Denpasar. Nah, jadi kita bikin dulu ya. Kita cari aja di sini SPKLU. Nah, sudah ada ya. Kita akan klik add ini ya, di add di new map saja di sini. Nah, jika sudah, ini juga sudah, diklik aja, di sini juga klik aja. Kemudian kalau misalnya belum ketemu lagi, yang di sini belum ketemu ya, kita bikin lagi SPKLU-nya. Oh, masih belum. Di sini nih, di sini belum ada nih. Coba kita cari lagi ya. Oke. Nah, di sini ada add to maps. Nah, di sini juga ada di Bedugul. Kemudian kita klik di bawah sini ada. Kemudian di sini di Kertalangu ada. Di sini ada. Sini ada. Tapi ini kelemahannya adalah tidak bisa eh, apa, daya jangkauan atau daya mendeteksinya itu tidak terlalu bagus. Oke, ini udah belum? Belum ya. Tuh kan, masih ada yang belum keambil. Ini juga. Nah, di sini. Di Tabanan juga ada ya. Di kampus kita juga ada ya. Nah, di sini kita akan klik, bikin aja. Datanya kita bisa add marker. Nah, klik di sini aja lah, misalnya ya. Ini adalah SPKLU Poltrada Tabanan. Kita bisa nambahkan itu juga. Jadi tidak, misalnya ada jalan yang belum kedeteksi, misalnya kalian sering lewat jalan itu, ada SPKLU-nya. Nah, kalian akan harus bisa mendeteksi nih mana yang SPKLU itu yang harus diambil, misalnya datanya gitu ya. Kalau sudah cukup, kita akan membuat kemudian data ini ya, ini layernya kita akan klik SPKLU Bali. Nah, di sini ada option nih ya. Ada option, kemudian ada ekspor data. Nah, ekspor data ya. Kemudian ini langsung aja di-download. Nah, jadi tidak usah di checklist apapun. Cek. Nah, tidak usah di checklist apapun, itu langsung bentuknya adalah KMZ. Nah, datanya adalah KMZ nih, ya kan. Kemudian kita berpindah ke
QGIS-nya nih. Ya. Ini download ya, download. QGIS, kita akan buka folder download. Setelah sudah terbuka, kita akan buka yang file ini nih, file KMZ dengan judul SPKLU Bali. Nah, jangan lupa di drop down, kemudian kita klik ini nih, SPKLU Bali. Nah, ditambahkanlah, ini sudah bisa kita gunakan. Coba. Nah, sudah ada kan nama-namanya kan? Nah, sudah ada nama-namanya, ya. Kemudian kita tambahkan nama base map di balik, jangan lupa. Nah, jadi kita bisa ganti juga simbologinya jadi single simbol, kita ganti misalnya ini jadi merah. Nah, di sini jadi sudah ada tanda-tandanya, kita bisa merencanakan atau kita bisa memetakan nih di mana titik-titik kosong. Misalnya daerah sini ya, daerah apa sebelum Jembrana, kita akan mengusulkan untuk membangun SPKLU di sini atau di daerah sini nih. Jadi untuk apa ya, membuat aksesibilitas lah lebih tinggi untuk kendaraan listrik seperti itu. Ya baik motor atau mobil seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan mempelajari ya tentang Google Earth. Nah, terutama Google Earth yang baru nih. Jadi kalian mengenalkan Google Earth yang seperti ini ya. Yang Google Earth Pro. Nah, ini mulai 25 Juni ini sudah tidak bisa diupdate lagi. Jadi Google memindahkan semua menu-menu yang baru itu dipindahkan yang berbasis web. Nah, jadi ini nih. We continue to make Google Earth on web and mobile the best place for people to get more helpful geospatial insight. Jadi fitur ini akan tetap bertahan seperti ini ya. Jadi fitur yang baru, nah pindah ke versi webnya, bisa dicari ya, Google Earth web, nah bisa dicari, kemudian nanti login. Nah tapi biasa ya, aplikasi zaman sekarang itu berbayar pasti ini kan. Nah tapi untuk pengguna baru diberikan trial. Nah trial untuk sebulan pertama kayaknya itu tidak bayar. Baik, kita akan masuk ke menu utamanya ya. Jadi di sini ada new ya kan, ada data layers. Di sini adalah layer-layer yang sudah dibuat oleh Google. Jadi tidak tinggal pakai aja ya kan. Tapi di sini masih banyak data yang untuk Indonesia itu masih sedikit. Jadi kita harus memilih berdasarkan regionnya. Coba kita cari Indonesia. Nah, sedikit sekali ya. Nih, terutama saya yang paling suka ini nih. Ada data digital elevation model yang 10 meter. Wah, sangat tinggi resolusinya ya. Tapi harus bayar. Kemudian ada building footprint harus bayar ya kan. Cycling trip percentage harus bayar juga ya kan. Kemudian EV charging station ya, harus bayar. Jadi data-data yang sudah digali oleh Google itu bisa langsung ditampilkan. Kemudian untuk elevation contour ini kan bisa kita bikin sendiri ya. Kemudian ada apa lagi? Slope itu sama aja ya kan, land cover. Di sini ada yang ini nih disebutkan nih. Jadi administrative area level 1. Nah, jadi itu adalah provinsi ya kan. Jadi sampai nah ini negara ya kan. Kemudian ini sama juga. Jadi terbagi-bagi nih. Ini per kecamatan, nah sampai kecamatan.
Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk aja ke new, ya kan? New map project. Nah, di sini ada sebuah peta ya. Coba kita akan pindah ke kampus kita di Tabanan. Ya, di sini ada peta, kita bisa tambahkan, ya, tambahkan berdasarkan data layer yang tadi, yang sudah di-compile oleh Google, bisa kita tambahkan juga title overlay, ya kan, kita bikin sendiri, ya. Kemudian bisa kita import, ya, berdasarkan misalnya kalian sudah bikin peta di QGIS, mau ditambahkan di sini, itu bisa juga, ya. Jadi ada KML, KMZ yang tadi kita ekspor, kemudian ada GeoJSON, GLB, SHP. Nah, SHP itu juga bisa. Nah, kemudian bisa dengan apa kelebihan Google ya, bisa langsung ambil dari Google Drive kita atau diupload. Kemudian ada slide. Nah, di sini kita mencoba menggunakan data, misalnya kita tambahkan yang ini ya, yang cari Indonesia dulu deh. Select add to project. Nah, di sini langsung terdeteksi si kampus kita itu masuk ke kecamatan mana. Ya, Kerambitan. Sebelah ini Kecamatan Tabanan. Sebelah ini kecamatan mana? Oh, Kecamatan Kediri. Kemudian mana lagi? Di atasnya Kecamatan Marge. Ini Selemade. Jadi sudah terdeteksi ya. Semuanya ada. Nah, jadi apa? Kalau misal kalian biasa ngambil data di SHP, Indo apa tuh geospasial atau apa itu bisa aja di sini ngambil dari sini. Ya. Kemudian kita akan matikan ini dulu. Ya. Nah, mana? Nah, di sini. Kemudian ada fitur-fitur yang menarik di sini ya. Di sini ada measurement, ada explore building and solar design, kemudian ada flight simulator, ada contours, ada slope, ada aspect, kemudian ada cut and fill, ada classify dan detect change. Gimana kita akan nyoba nih classify, ya kan, untuk mengklasifikasikan secara otomatis, ya. Dia menggunakan machine learning. Jadi bukan AI ya, tapi machine learning harus diajarin dulu. Nah, saya akan kasih contohnya. Nah, di sini kita akan bikin poligonnya dulu. Sebentar. Kita akan bikin poligonnya dulu untuk tempat latihan kita nih. Nah, ini sudah ada nih seluas 166.000 meter persegi. Oh. Terus kelilingnya adalah 1.500. Di add new classes. Nah, ini nih. Ya. Ini menggunakan data 2025. Jadi datanya bisanya menggunakan data yang kemarin. Sedangkan yang tadi itu, nah ini ada yang baru nih. Ini ada yang baru. Jadi yang paling baru aja kita pakainya. Sudah ada gedung GSG-nya. Kemudian kita kasih nama yang pertama adalah gedung atau bangunannya. Kita ke bangunan itu kasih warna oranye. Nah, sebelum itu kita ajarin dulu. Kita oke, baru kita kasihkan sampel point. Jadi si machine learning-nya kita itu bisa belajar manakah bangunan, manakah lapangan, mana itu tanaman, mana itu jalan. Nah, kita kasih dulu latihannya, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Semakin banyak semakin bagus. Tapi ini kayaknya maksimal. Coba kita tambahkan di sini. Oke.
Ya, oke. Nah, ada 10, kemudian tambahkan lagi, ini ada apa ya? Tanaman keras. Tanaman keras hijau aja atau pohon. Nah, pohon kita samping-samping nih. Yang hijau-hijau ini kita kasih. Nah, kemudian ada lapangan. Lapangan kasih ini. Nah, terus ini ada lagi di sini. Kemudian done. Nah, jadi sudah terdeteksi ya. Ini adalah bangunan yang warna orange, yang gedung. Kemudian yang di sini gedung orange. Ini orange juga ya. Kemudian ada satu lagi kita bikin. Kita bikin jalan warna jalan. Nah, jalan ini warnanya. Kita oke. Apakah terdeteksi jalannya? Oh, masuknya inklusif. Jadi agak sulit mendeteksi jalan. Nah, jadi di sini. Jadi kita bisa mengkira-kira, ya kan, tanpa perlu mendigit satu-satu. Kalau misal tugasnya itu diminta hanya melihat ini berapa sih, mana bangunan, ya kan, dengan resolusi yang rendah. Gitu. Kalau kecuali mintanya resolusi tinggi, nah ini nggak bisa. Nah, kemudian ada detect change. Jadi sebentar saya matikan dulu yang ini. Ya. Jadi ada perubahan nih, misalnya di kampus kita tuh dulu adalah sebuah apa nih, kawasan apa, sawah kah, atau apa, ya create layer dulu. Nah, oke. Nah, ada perubahan nih. Jadi kalau semakin gelap, itu berarti tidak ada perubahan nih. Tapi kalau semakin terang, ya, yang warna kuningnya, berarti ini ada perubahan ya, emang bener ya. Jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2025 itu ada perubahan nih daerah sini nih, nah, terutama di daerah yang sudah terbangun. Jadi kita bisa mendeteksi mana yang masih belum berubah. Ternyata tanaman-tanaman yang di sekeliling kampus kita itu masih masih dari dulu masih sama seperti itu. Oke, mungkin saya sudahi dulu pelajaran kali ini dan terima kasih semuanya.